Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, yang mana di situ berbicara mengenai seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dan dari sini kita akan belajar dalam tema iman yang menyelamatkan. Oleh karena itu, sebelum jauh membahas hal ini, kita lebih baik membaca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, Engkau menolong kami untuk bisa meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami diberkati dan kami boleh melakukan firman itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas yang kita baca ini ada dalam konteks ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus dengan diikuti banyak orang yang berbondong-bondong, dan terlihat jelas itu dalam ayat 24 dan juga perkataan murid dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa orang banyak berdesak-desakan di dekat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa hal penting yang terkait dengan iman, dan secara khusus kita akan melihat dari seorang perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan ini. Namun setelah bertemu dengan Yesus, perempuan ini mengalami pemulihan yang begitu luar biasa, baik itu secara jasmani, fisik, ataupun juga secara spiritual. Itu sebabnya kita akan melihat dalam satu tema, yaitu tentang iman yang menyelamatkan. Nah, setidaknya ada 3 hal di sini yang akan kita pelajari mengenai iman yang menyelamatkan dari seorang perempuan ini. Yang pertama adalah iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang melibatkan pendengaran. Jadi pada ayat 27 dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat bagaimana keadaan perempuan ini yang belum mendengar tentang berita dari Yesus Kristus, dan sebelum bertemu dengan Yesus Kristus dijelaskan bahwa dalam Alkitab segala sesuatunya telah dipakai untuk mengobati penyakitnya yang tidak kunjung sembuh pada saat itu. Namun yang terjadi adalah justru keadaannya semakin memburuk dan bahkan segala sesuatunya habis, sehingga pada akibatnya adalah perempuan itu mengalami keadaan yang sangat menderita. Alkitab mencatat demikian. Dan kita bisa melihat di dalam konteks tersebut, penderitaan perempuan ini setidaknya ada 3 hal penting, yaitu penderitaan secara fisik, kedua adalah penderitaan secara psikologis, dan yang ketiga adalah penderitaan secara ekonomi.
Penderitaan yang pertama jelas merujuk kepada penyakit yang dialaminya yang tidak kunjung sembuh. Dan sedangkan penderitaan yang kedua itu merujuk kepada kondisi pada saat perempuan mengalami pendarahan dianggap sebagai orang yang najis di dalam konteks budaya Yahudi pada saat itu. Dan ini jelas juga ditulis dalam Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 33. Segala sesuatu yang disentuh itu menjadi najis, sehingga perempuan ini juga tidak diizinkan untuk ibadah dalam kondisi seperti ini. Dan yang ketiga, ini merujuk kepada keadaan ekonomi yang dimiliki oleh perempuan itu. Telah dipakai dan telah dihabiskan segala yang ada. Artinya bahwa perempuan ini mengalami satu keadaan ekonomi yang sangat menurun dan bahkan habis, segala sesuatunya dipakai untuk mengobatinya. Dan di tengah-tengah kondisi seperti inilah, saudara-saudara, bahwa perempuan ini mendengar kabar tentang Yesus Kristus dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, tentunya dalam hal ini perempuan telah mendengar bagaimana Yesus telah mengusir roh jahat di dalam ayat-ayat sebelumnya itu. Kemudian Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, Yesus menyembuhkan banyak orang dengan berbagai macam penyakit, Yesus menyentuh orang kusta dan kemudian orang itu disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh serta mengampuni dosanya. Dan dengan pendengaran inilah perempuan ini kemudian meyakinkan dirinya bahwa Yesus Kristus itu dapat memulihkan keadaannya. Dan dari sinilah timbul iman yang kemudian meyakinkan perempuan ini dari keletih lesuannya, dari semangatnya yang sangat mungkin itu putus ketika segala sesuatu dilakukan dan itu tidak berhasil. Alkitab juga mencatat bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah oleh iman atau oleh firman Yesus Kristus. Jadi iman ini tidak dapat dilepaskan dari pendengaran, saudara-saudara. Pendengaran itu adalah pendengaran tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan sebagai orang percaya kita tidak akan pernah tahu tentang siapa Yesus dan apa yang telah dilakukannya serta yang dikerjakannya jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu tercatat di dalam firman Tuhan yang kita pegang sampai saat ini. Nah, jadi membaca firman Tuhan itu sangat penting. Karena itu akan membuat kita semakin bangkit dari segala keterpurukan kita ketika kita mengalami kondisi yang sangat buruk. Kondisi yang mana kita tidak dapat mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Seperti halnya yang dialami oleh seorang perempuan, bahkan ketika keadaannya sangat menderita sekalipun, perempuan ini kemudian menjadi bangkit oleh karena mendengarkan tentang Yesus Kristus. Jadi dengan mendengarkan berita tentang Yesus Kristus inilah perempuan ini yakin bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya pasti akan sembuh. Itu sebabnya pada bagian kedua kita akan melihat bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang penuh dengan keyakinan. Setelah mendengarkan, kemudian timbullah suatu keyakinan yang kuat di dalam diri seorang perempuan ini. Jadi perempuan ini mengalami keyakinan iman yang begitu luar biasa. Penuh keyakinan berarti tidak ragu sama sekali. Jadi dengan berani perempuan ini menembus atau menerobos banyak orang-orang yang berdesak-desakan pada saat itu. Kalau kita pikir ketika perempuan melakukan hal ini resikonya sangat besar. Bisa dirajam batu dan bisa dikeroyok oleh banyak orang karena keadaan yang demikian di mana perempuan ini tidak bisa menyentuh segala sesuatu yang ada di sekitarnya termasuk orang-orang karena itu bisa menajiskan mereka. Tetapi karena imannya kepada Yesus Kristus, perempuan ini tidak peduli dengan batasan-batasan yang menghalangi dirinya. Karena yakin bahwa dalam Yesus Kristus itu ada kesembuhan dan Yesus Kristus
dapat menyembuhkan penyakitnya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologi dan juga secara spiritual. Di dalam ayat 28, sebab katanya, ya, asal pejamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa pada badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita menjumpai iman yang seperti ini dalam kehidupan orang percaya saat ini yang mengatakan diri sebagai murid dari Yesus Kristus atau sebagai orang Kristen? Bukankah firman Tuhan juga sering diperdengarkan kepada kita semua? Tapi ketika kita melihat ada berapa banyak orang Kristen yang walaupun mendengarkan firman Tuhan sebanyak mungkin, tetapi masih saja pergi ke tempat orang-orang yang disebut sebagai orang pintar atau dukun, padahal justru mereka telah menjauhkan diri daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa masih ada banyak orang-orang yang seperti ini jika kita melihat dalam konteks sekarang ini? Jawabannya sederhana, karena orang yang seperti ini belum atau tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun raganya sering datang ke gereja, meskipun sering terlibat dalam pelayanan gereja, tetapi dengan cara yang seperti ini, orang ini belum dikategorikan sebagai orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya jika beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tinggalkan semuanya itu dan yakin bahwa dalam segala pergumulan kita, segala tantangan yang ada, Tuhan Yesus akan menolong kita ketika kita datang kepadanya dengan tidak ragu-ragu. Perempuan ini menerobos dan menembus segala halangan yang ada di sekitarnya. Ini mengajarkan kita juga bagaimana kita harus menyempatkan diri sebaik mungkin ketika misalnya ada ibadah-ibadah tertentu, ada persekutuan-persekutuan yang sudah diadakan di gereja atau di komunitas persekutuan kita, maka apapun halangannya, walaupun pada hari itu mungkin hujan, pada hari itu mungkin ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, tetapi jika itu tidak terlalu penting, maka haruslah kita meninggalkan terlebih dahulu dan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jika hujan, maka kita harus memiliki inisiatif bagaimana agar kita bisa berangkat dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena dari situlah kita akan mengalami pemulihan yang sejati. Karena Yesus berkata bahwa kalau kamu beriman sungguh-sungguh, maka kamu akan mendapatkan atau memperoleh apa yang kamu minta. Artinya meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Matius 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang dialami oleh perempuan ketika menjamah jubah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh keyakinan. Perempuan itu mengalami kesembuhan, baik itu secara fisik, penyakitnya, maupun secara spiritual, di mana Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hal ini tidak juga berarti bahwa Tuhan mengajarkan perbuatan baik kita lah yang menyelamatkan. Tidak. Kita harus ingat bahwa perempuan ini mengalami pendengaran yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian perempuan ini melanjutkan dengan penuh keyakinannya untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini diawali dengan keyakinan oleh perempuan ini yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kemudian poin ketiga, bahwa iman yang menyelamatkan ini melibatkan keterbukaan dari hati.
Ayat 33 dikatakan bahwa perempuan itu tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita memiliki satu pergumulan atau masalah ekonomi, sakit penyakit, dan juga keluarga atau teman, nah Tuhan mau supaya kita terbuka di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Karena Tuhan mau kita mengungkapkan sikap kita yang jujur apa adanya di hadapan Tuhan dengan tulus hati dan kita datang di hadapannya. Nah, Tuhan lebih senang dengan ketulusan hati kita ketika kita menceritakan masalah kita kepada Tuhan daripada kita merasa diri bahwa kita mampu mengatasi dengan kekuatan diri kita sendiri. Selain keterbukaan ini berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan, keterbukaan ini juga berbicara tentang keadaan atau hubungan kita dengan sesama secara komunal. Nah, secara khusus berbicara tentang kesaksian hidup kita mengenai apa yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Nah, secara khusus ketika Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Dan ini adalah Injil yang harus kita beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ada 3 hal penting dari pelajaran ini yang menjadi pelajaran bagi kita untuk menguatkan iman kita. Yang pertama adalah jika kita mengaku diri sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka sudah seharusnya kita harus setia dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada pemulihan, kesembuhan, baik itu secara fisik maupun secara spiritual. Dan jika kita beriman, maka sudah seharusnya kita mau menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita kepada orang lain. Dan yang paling utama adalah menyaksikan Injil yang telah kita alami itu kepada banyak orang dan secara khusus mereka yang belum mengenal Injil. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah iman yang menyelamatkan yang kita lihat dari apa yang telah dialami oleh perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati kita semua dan menguatkan iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini dapat meneguhkan iman kami dan menolong kami untuk menguatkan bahkan melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup memulihkan dan juga memimpin kami untuk melakukan segala sesuatu dengan bersandar dan bergantung penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang dapat menolong kami, Tuhan yang dapat menuntun kami, dan Tuhan yang dapat membebaskan kami dari segala sakit penyakit dan juga dari segala keterikatan kami terhadap dosa-dosa yang selama ini kami lakukan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Inilah syukur dan doa kami. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.